semangat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan Chatayuers semuanya. Terima kasih ya udah Selamat hadir ya. pagi. Ya, terima kasih Selamat pagi. Mas Dedi udah mau ya, mau apa ya, mau membagi ilmunya di Jatayu di podcast Siap, kali ini. siap. Gitu. Pas mumpung juga masih suasana itu ya, apa namanya? Hari Ketiga Nasional ya, kalau Ya, nggak salah. bulan ketiga Iya, nasional. bulan ketiga Betul, nasional luar biasa, pas betul. banget ini, pas banget langsung dicegat langsung sama Pak Aceh ya, Pak Ade, Iya, Mas Dedi langsung langsung suruh podcast ditembak di iya. tempat. Langsung, langsung spontan, Pak. Spontan ya. Spontan. Jadi sambil sambil nunggu Mm-mm, rekan-rekan yang lain bergabung, mm-mm. apa namanya, waktu dan tepat saya serahkan ke Mas Dedi. Monggo silakan Mas Dedi, silakan di sharing-sharing Mas Dedi. Oke, Monggo baik. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal buat rekan-rekan di ASCI Jatayu, Akademi Supply Chain Indonesia. Ini adalah satu momen di mana pertama kali saya menjadi salah satu pembicara di sini untuk berkesempatan memberikan sharing terkait dengan safety. Apa sih yang nanti akan kita bahas? Ada beberapa hal ya menurut saya, dan saya mulai untuk izin share screen, Pak Tama. Oke, screen sudah cukup jelas. Nah, em, rasanya nggak, kalau misalnya dari sisi saya secara personal, berikut ini adalah beberapa eh, personal certification ya dari sisi saya berkaitan dengan profesi, terkait dengan HSE, QHSE. Saya sendiri di sini saat ini saya bekerja di Bonena Logistic Group, dan ini adalah beberapa keahlian yang saya miliki saat ini, di mana saya bekerja tidak hanya menghandle beberapa aspek terkait dengan Mas Ded, uh, environment saya and potong. safety. Ya, Mas Ded, siap, saya potong. Tadi siap. QHSE, HSSE, Pak. QHSSE ya. Nah, bentar, Betul. yang disebutin ya. Ada yang Oke. tahu nggak itu singkatannya apa? Oke. Nah, Nah, biasanya kan taunya HSE, ya kan? ya, HSE, SHE biasanya kan. ya. Nah, coba teman-teman ada yang tahu nggak Nah, QHSSE itu apa? Nah, coba nah, kalau seru mungkin nih. kalau Seru itu nih. kalau nggak bisa langsung jawab nggak apa-apa, ketik aja kali. Ya, diketik aja coba. Ya. Atau ada yang mau raise hand? Ya, silakan Oke. yuk. Benar-benar. Ah, Sambil ada yang mau sambil raise kita hand? sambil kita discuss. Iya, coba Ya, raise ya, hand. Ya. Q H S ya, S E. Ah, ya. biasanya kan Yuk. kita tahunya cuma HSE, ya kan? Ya. Kita tahunya SHE, SHE, ya kan? EHS. EHS. Iya. Dibolak-balik, Pak. Dibolak-balik. Ah, Boleh. Nah, Ini udah tapi QHSSE. Oh, S-nya double wah, lagi ya. nah, ya ya. kan? Ah, Oke. iya. Ayo, Mbak ayo, ayo, Dian, ayo. Q-nya quality. Oh iya. Iya. Oke. Ya, sudah satu clue nih, satu clue, ya kan? Wah, Q-nya ini lengkap quality. sudah Wah, nih, Mas ini Hari. udah lengkap ini Mas Ari ini. Iya, Mas Iya, Hari ini udah lengkap curang nih. Bentar, ini. ya lengkap Ini tapi benar teman nggak? sendiri nih. Loh, lengkap tapi benar nggak? Oke. Eh, Ya kan? Oke, yang lain kita yang lain kita Ya, ada dulu tunggu nggak nih. yang lain? Wah, kita tunggu nih yang lain. barusan searching, searching di chat GPT ya Mas Ari ya. Iya nih yang lain, yang lain. Ya, kan bisa jadi bukan S-nya bukan security Mas, sosial. Nah, Nah, menangani sosial. oke, Yo, oke. macam-macam. Macam-macam sekarang. Memang makin berkembang nih, Pak.
Nah, Wah, ini udah QHSSE pertanyaan ini Mas Dedi. Mas, pertanyaan ada yang belum nih. sabar nih, udah nggak Wah, sabar langsung nih. ditembak nih kayaknya nih. Langsung nanya. Langsung nanya. Oke, kita kita izin dulu ya. Kita simpen nih. Kita simpen nih Simpan dulu pertanyaan. Mas. Ya, Kita simpen monggo, dulu monggo. ya. Oke. Oke. Ini karena Pak Riki tadi fase setup untuk development. Nah, ini kita izin simpan dulu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Oke, next. Ada lagi? Nah, ada lagi yang lain? Barangkali ada yang tahu apa sih QHSSE? Nah, secara singkatan atau ada yang searching juga nih mau memverifikasi benar nggak nih yang sudah disampaikan Pak Ari. Wah, ini mau memverifikasi benar nggak nih apa yang sudah disampaikan. Barangkali ada yang masih penasaran. Oke, oke, kita close. Ya, betul memang dari sisi Mas Ari, betul. QHSSE di sini adalah mengcover untuk aspek quality, health, occupation health-nya, kemudian occupation safety, security, dan juga environment. Memang dari sisi pengalaman, saya sendiri sempat menghandle dari sisi aspek security, meskipun saat ini peranannya mungkin tidak akan banyak nih terkait dengan aspek security, hanya memang untuk di proyek-proyek tertentu kita akan banyak kolaborasi dengan bagian terkait dengan security. Namun bagaimana analisa kita, uh, bagaimana analisanya kita, bagaimana kemudian asesmennya kita. Nah, ini yang sebenarnya sampai dengan hari ini kita masih tetap kita butuhkan. Dan apakah hal ini juga uh, boleh dibilang kualitinya seperti apa nih, Pak? Nah, kualitinya ini kan kita majority kita bekerja di karena kita ngomong di sini adalah di ASC ya, Akademi Supply Chain Indonesia, bagaimana dengan aspek kualitinya. Karena kita memang tidak di manufaktur, tapi di services company pun juga sebenarnya butuh yang namanya quality. Karena yang kita jual di sini adalah services. Bagaimana services yang berkualitas. Nah, tentu kita mungkin akan tidak akan mengupas tuntas nih secara detail bagaimana dengan aspek kualitinya di services company, karena nanti wah ini bisa 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 semalam suntuk nih kan gitu, kayak orang wayangan ya Pak ya, ini kayak orang wayangan. Nah, ini bisa semalam suntuk nih kita bahas nih bagaimana nih aspek quality, bagaimana nanti aspek occupation health safety, bagaimana dengan security-nya, bagaimana dengan environment. Nah, ini mungkin kita akan kupas tuntas mungkin di apa sesi-sesi berikutnya. Oke, Iya, saya bener Mas izin Dedi. iya, Sekarang ini tipis-tipis dulu aja Mas Dedi. iya, iya, karena Iya, ini nanti bisa. kita pancing untuk sesi yang nanti lebih ke daging Nah, wagyunya. nah ini memang memang banyak Gitu. banyak item nih yang kita Oh, bisa banyak, banyak, bahas, banyak, banyak sekali yang kita bisa banyak. bahas Justru karena malah safety si betul anak bawang ini malah banyak sekali yang perlu dikupas. banyak sekali yang perlu dikupas. Jadi Bener, bener. bagaimana bagaimana dengan yang ada di tempat kerja kita? Sejauh mana nih aspek implementasinya? Nah, itu ya nanti kita akan bahas. Ini adalah skill dan keahlian saya. Nah, nanti kita akan lanjut di pemaparan berikutnya. Oke, jadi scope discussion kita ada beberapa poin yang terkait dengan pertama kita insiden recall, kemudian ada insiden impact, process prevention dan safety management. Oke, nah mungkin kita pernah ya ini insidennya yang kalau kita lihat dari sebelah kiri ini adalah satu hal yang cukup masih hangat ya Sorry di Mas Dedi, kita sorry. Ini ya. slide-nya kayaknya belum bergerak ya kok di saya ya. Oh, belum bergerak Punten ya ya, di maaf. saya. Oke, Nun oke, sewu. oke. Mm-mm. Siap, siap, siap. Oke, sebentar. Sinyal saya berarti. Sebentar. Ini sudah Ah bergerak. ya, Oke, oke oke, sudah ke siap. itunya. Oke. Nah, ini insiden yang terjadi di berbagai industri, bahwa khususnya yang sebelah kiri
Ini baru saja kemarin masih hangat nih di bulan Januari berkaitan dengan insiden eh, warga sekitar di Karawang, warga sekitar pabrik di Karawang ini keracunan gas kaustik soda. Ini bagaimana mungkin? Ya tentu ini ada saja yang memungkinkan hal ini bisa saja terjadi. Lantas, apakah ini hanya terjadi di industri manufacturing? Tidak, tentu saja tidak. Seperti yang kita tahu mungkin di tahun 2022 yang lalu ya, ini cukup rame ya bahwa di salah satu kota di Balikpapan ya khususnya di area Balikpapan di sini juga pernah terjadi uh, traffic incident dan di sini juga menjadi concern juga langsung KNKT juga turun di lapangan melihat bagaimana kondisi yang ada di lokasi, bagaimana kejadian ini yang cukup serius dan ini bisa saja terjadi karena di bidang transportasi ini cukup rentan berkaitan dengan insiden di jalan raya. Ya kita sendiri juga cukup cukup boleh dibilang ya cukup banyak tahu ya dan pernah melihat kondisi di jalan raya. Seringkali kita sudah mencoba untuk berhati-hati tapi orang lain ya kadang-kadang yang abai dengan aturan lalu lintas maka terjadilah kejadian tersebut. Oke, kita mungkin tidak akan terlalu jauh nih bagaimana hal ini bisa terjadi dan lain sebagainya ya. Karena nanti ini butuh pemaparan yang lebih panjang. Lantas bagaimana dengan industri logistik yang lainnya di pergudangan? Mohon maaf. Di pergudangan bagaimana? Di pergudangan di sini bisa saja terjadi insiden. Contoh misalnya yang terjadi di Beirut ya di Lebanon beberapa tahun yang lalu ya di tahun 2020 ya bahwa di salah satu gudang yang ada di pelabuhan terjadi sebuah ledakan gudang amonium nitrat ya yang pada akhirnya menewaskan 135 orang dan ini menyebabkan ledakan yang cukup luar biasa dan efek dari kerusakan yang ada di sana ini cukup masif hampir separuh kota Lebanon di sana hampir separuh kota Beirut di sana luluh lantak ya karena efek dari ledakan gudang amonium nitrat. Dan ini bagaimana bisa terjadi? Banyak hal. Ya, mungkin teman-teman bisa googling, mungkin bisa sharing, tetapi apa yang sebenarnya kita bisa pelajari dari semua kejadian ini semua? Karena kejadian insiden kecelakaan kerja itu bisa saja terjadi, tidak hanya di industri yang ya memang betul di industri manufaktur, di industri kimia, betul di sana cukup banyak bahan-bahan yang bisa saja menyebabkan kecelakaan kerja, bisa saja menyebabkan terjadinya insiden. Bagaimana dengan yang ada di transportasi? Nah, di transportasi di sini juga cukup riskan. Apa? Ya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan dan kita belum tentu tahu seperti apa nih perilaku pengguna jalan di jalan raya. Bagaimana mitigasi, bagaimana implementasi dari masing-masing orang ini terkait dengan pemahaman implementasi untuk keselamatan di jalan raya. Nah, ini bagaimana pemahamannya? Karena setiap orang mungkin punya pemahaman yang berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan pengelolaan gudang? Gudang yang ada di tempat kerja kita. Apalagi kalau misalnya gudang tersebut menyimpan yang namanya dangerous good atau barang-barang yang berbahaya. Tentu ini menjadi sebuah resiko tersendiri untuk kita, resiko tersendiri untuk lingkungan kita. Jadi ini yang mesti nanti akan menjadi concern dalam penerapan K3 di tempat kerja kita. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas? Karena di sini juga cukup banyak nih. Ini saya hanya mengambil beberapa contoh-contoh yang major incident yang ada di tempat kerja. Oke, dengan adanya insiden tersebut, lantas bagaimana dampaknya? Ya tentu kalau kita lihat di sini, ya ini
fenomena seperti fenomena gunung es ya. Fenomenanya seperti fenomena gunung es. Yang terlihat kerugiannya itu hanyalah yang di atas. Sementara yang di bawah, nah ini di bawah ini di bawah permukaan laut, di bawah permukaan air ini sebenarnya adalah kerugian yang cukup besar. Ya yang nggak bisa dihitung ya. Adapun biaya yang bisa dihitung ini kan sebenarnya sesuatu hal yang oke, ini mungkin sudah bisa dihitung lossesnya. Tapi yang tidak terhitung ini cukup akan banyak ya. Salah satunya customer losses. Bagaimana kita bisa mengembalikan customer trust kepada kita ini butuh hal yang luar biasa effortnya. Dan ini tentu menjadi challenging bagi insan-insan yang bergerak di bidang K3 ya, untuk memastikan bahwa segala apa yang dibutuhkan dalam penerapan sistem manajemen K3 ini bisa dipenuhi. Next. Nah, akhirnya ketika tadi kita sudah membahas bagaimana sih menghadapi ataupun mencegah terjadinya insiden-insiden tersebut yang tadi sudah kita sebut di awal dan mencegah adanya losses, maka apa yang kita butuhkan? Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya, yakni langkah pencegahannya dengan menerapkan safety. Kenapa? Ya ini ada beberapa poin. Yang pertama jelas ini kewajiban moral, ada persyaratan hukumnya jelas, ada dasar hukumnya loh penerapan K3 itu. Jadi kalau ini tidak diterapkan apa konsekuensinya? Ini ada banyak ya. Mungkin kita nggak akan kupas satu persatu karena cukup panjang. Apalagi berjalannya waktu, regulasi ini kan juga cukup berkembang. Kemudian tentu ini menjadi satu poin untuk bisa meningkat produktivitasnya, customer requirement fulfillment. Kemudian ini juga menjadi salah satu GCG ya, Good Corporate Governance. Dan ini menjadi isu yang saat ini sedang tren, yakni terkait dengan sustainability. Bahwa dengan safety, kita sudah menerapkan salah satu poin dalam sustainability yang dikenal kalau umumnya dikenal dengan istilah salah satu poin ESG, Environment, Social, and Governance. Nah, salah satu poin governance-nya di sini adalah terkait dengan penerapan penerapan safety management system. Lantas bagaimana menerapkannya? Ya, yang pertama, ya setiap perusahaan ini seharusnya menyusun safety management system. Nah, ini bagaimana caranya? Nanti kita akan adakan sesi terpisah karena ini akan ada treatment tersendiri. Jadi masing-masing mungkin akan ada discussion yang lebih ya, intens seperti itu. Kemudian menyusun manajemen tim ya dan menyusun manajemen sistem dan pada akhirnya menerapkan occupation health and safety management system. Nah, dalam siklus di sini digambarkan SMK3 itu adalah salah satu siklus yang selalu berputar berkelanjutan. Karena kalau memang tidak berkelanjutan, stuck, ya pasti akan ada yang tidak bekerja, pasti ada yang salah. Dan dalam sistem manajemen apapun, tidak hanya K3, lingkungan, apalagi mutu, keamanan, segala sesuatunya harus bergerak. Oleh karena itu, safety management system itu sendiri mengadopsi seperti halnya dengan Deming Cycle, ya, PDCA, ada plan, do, check, and action. Di sini selalu kita mulai dari leadership participation, kemudian kita buat yang namanya planningnya nanti seperti apa, kemudian kita implementasi, kita cek, dan itu kita action. Terus seperti itu terus. Dan untuk memastikan bahwa PDCA ini sudah berjalan, maka sistem manajemen ini ya sebaiknya disertifikasi. Dalam dunia K3, di sini dikenal ada yang namanya ISO 45001 versi 2018, dan di dalam regulasi ada yang namanya sistem manajemen K3 atau sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang tentunya di sini untuk teman-teman
praktisi di sini, praktisi supply chain di sini, bagaimana saya bisa mensertifikasi ya, sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Nah, ini harus melibatkan uh, lembaga sertifikasi atau badan sertifikasi yang kita sebut namanya certification bodies. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu in details siapa saja, tapi beberapa nama-nama yang mungkin sudah rekan-rekan kenal, seperti halnya misalnya Sukovindo, kemudian SGS, kemudian ada Biro Veritas, SI Global, dan macam-macam ya. Itu memang beberapa nama-nama yang sudah cukup lama malang melintang di dunia sertifikasi ya untuk sistem manajemen. Dan sekarang ini sudah banyak pilihan ya teman-teman, baik itu yang BUMN ataupun yang swasta ataupun dari lembaga-lembaga badan sertifikasi yang dari internasional ataupun yang dari nasional seperti itu. Oke, di mana sih safety management system ini bisa diterapkan? Ya tentu ini semuanya bisa diterapkan di mana saja, mulai supply chain management flow. Ini semuanya bisa diterapkan mulai dari sales product, procurement, suppliers, manufacturing, warehouse, logistik, customer ya, sampai ke semuanya. Dan ini menjadi satu siklus yang tidak pernah bisa terputus. Dan penerapan ini dilakukan di seluruh rangkaian logistik tanpa terkecuali, termasuk di manufaktur, seperti yang tadi saya sampaikan, di industri transportasi, di pergudangan, ya. Dan ini semuanya dilakukan tanpa terkecuali. Pak, bagaimana dengan pertanyaannya, apakah wajib Pak kita menerapkan safety? Oh ya wajib. Karena apa? Ya tentu ini kan menjadi salah satu mata rantai yang harusnya tidak boleh terputus. Tadi ya misalnya ketika ada salah satu supply chain management flow di sini ada yang tidak konsisten, ini tinggal tunggu waktu. Begitu ada insiden, stop di salah satu flow-nya. Dan bagaimana nanti dampaknya? Itu dampaknya akan menjadi panjang, menjadi satu bottleneck ya. Kalau kita istilahkan seperti itu, menjadi salah satu bottleneck. Dan pada saat terjadi bottleneck, apa yang akan terjadi? Ya tentu komplain dan lain sebagainya. Ya teman-teman bisa 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 membayangkan seperti itu. Oleh karena itu, sebenarnya penerapan safety management system ini menjadi satu hal yang wajib menurut saya diterapkan. Ya, bukan lagi soal which one will be prioritized ya. Yang mana yang akan diprioritaskan? Production atau di operationnya atau di safety-nya? Mana yang harus kita pilih? Nah, dalam perspektif saya sebagai praktisi, sebaiknya production tetap diprioritaskan dengan menerapkan aspek safety di dalamnya, sehingga tidak diprioritaskan. Artinya semua aspek yang diterapkan dalam operasional perusahaan harus dilaksanakan se-safety mungkin, istilahnya seperti itu. Oke, nah ini yang menjadi challenging ya di kita. Safety management system paradigma itu kalau untuk yang lama nih, yang lama, kita cenderung reaktif. Reaktif kenapa? Ya nunggu dulu ada insiden, nunggu dulu, baru kemudian kita kita membuat, menyusun ya yang namanya safety management system. Panik apalagi kalau misalnya, mohon maaf, tetangga sebelah karena ada insiden seperti itu ya, ini karena memang sudah reaktif ya, pasti dia akan panik ya. Maka saya harus menerapkan hal yang sama dan sifatnya short term ya, karena kalau safety management system ini sifatnya short term, project basis, tidak sustain, maka ini masih paradigmanya ini masih lama. Dan in case kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih kepada finger point. Siapa yang disalahkan? Oleh karena itu, safety management system paradigma yang baru di sini lebih harus proaktif. With or without any incident, ya kita tetap harus menyusun yang namanya
sistem manajemen keselamatan kerja di operasional perusahaan. Tidak hanya di tempat kerja, tapi di seluruh area operasional perusahaan, termasuk juga di office. Selain di office, di mana lagi kita bisa menerapkan itu? Menerapkannya juga bisa di lokasi tempat kerja kita yang lain. Lebih bersifat kesiapsiagaan, jadi tidak panik karena kita sudah punya sistem manajemennya, long term sistem manajemennya, ya, dan kita pastikan bahwa di sana apa yang sudah dicatat, sudah diimplementasikan, dan sudah menjadi salah satu standar, standar yang sudah tidak akan berganti kecuali kecuali sudah direview dan harus diupdate, ya. Jadi dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, karena dia sudah standar, maka ya itu yang menjadi keharusan untuk tetap diterapkan dimanapun, ya. Dan pola pola terkait dengan salah itu biasa. Nah, ini adalah pola-pola paradigma safety management system yang lama. Oke, ini adalah sesi untuk kita berikutnya, dan ini kalau saya sampaikan, ya, safety management system, safety itu seperti apa? Ya, safety itu sebenarnya satu hal yang ya tidak bisa ditoleransi, ya, tidak bisa ditoleransi apapun, ya. Sama halnya seperti halnya kita tidak hanya di tempat kerja, di rumah pun juga sebaiknya juga kita menerapkan safety. Contohnya misalnya dalam memasak, dan hal yang ini ya, Pak Tama, ya, hal yang menurut saya juga ya ini satu hal yang umum lah, ya, kita masak, kita melakukan pekerjaan di rumah kita sendiri, naik dan turun tangga, misalnya kalau misalnya rumahnya lantai lebih dari satu, naik turun tangga juga harus menggunakan handrail, memegang handrail, ini kan satu hal yang simple. Dan ini tidak hanya di tempat kerja, tapi safety itu harus diterapkan dimanapun kita berada. Dan dengan siapa kita menerapkannya? Tidak hanya dengan orang eh, yang di tempat kerja kita, ya, tapi juga istri dan anak-anak kita. Bahwa safety itu bukan lagi soal apa yang bisa diprioritaskan, tapi ini sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan. Hal yang sama dengan apa yang kita lakukan ketika ditanya mana yang harus didahulukan atau mana yang dibutuhkan, ya tentu ini yang kita sudah butuhkan, gitu, untuk menjamin kelangsungan operasional perusahaan. Tentu ini yang sebenarnya harusnya dilakukan dan diterapkan. Oke, itu dari sisi saya pengantar untuk discussion kita malam ini. Saya berikan kesempatan dan saya serahkan kembali sesinya ke Pak Tama. Monggo, Mas Tama. Mantap, luar biasa ini. Ya teman-teman yuk, ini temanya kan hari ini kan podcast ya. Jadi kalau Hmm. memang tidak ada kendala dengan mic, teman-teman semua ngobrol gitu ya. Hmm. Jadi ngobrol, terus oh iya foto dulu Mas Dedi. Iya. Oke. Oh, mumpung tadi cuman segelintir sekarang udah 24 nih. Masya Allah Wah, nih. luar biasa. Wah, Masya bener. Allah. Tagline tadi tuh ada tuh tadi di bawah tuh Mas Dedi tadi tuh. Ada kalimat yang saya Hmm. suka itu safety itu kebutuhan. Iya. Betul, betul. Nah, nanti kita akan ngobrol nih Mas Dedi. Hmm. Bagaimana safety itu mindset kita dirubah dari Hmm. safety adalah kewajiban menjadi safety adalah kebutuhan. Ah, Nah, iya, betul, kan awalnya betul, kan safety itu kewajiban ya, Mas Dedi ya. Seakan-akan betul, wah betul, ini nih wajib nih. Tetapi karena betul, bukan jadi kebutuhan, jadi kayak menjalankannya bukan dari hati, gitu. betul, betul. Hanya Menjalankannya sebatas masih betul, regulasi pemerintah udah gitu selesai. Ya, Mas Dedi ya. betul, betul. Hal yang sama nih Gitu. kalau kita di jalan raya, ya, Mas Tama, ya. Nah, Hal yang sama nih kalau kita di jalan raya nih. Kadang-kadang ya ini apa? Mohon maaf. Beberapa pengendara dia akan menggunakan helm manakala
wah ini ada polisinya enggak ya kan gitu. Jadi lebih Sudah takut tahu kepada jalannya itu polisinya nih. diawasi sama Aduh, polisi. iya jadi wah ini gawat ini. Tapi ya oke ya ini satu hal yang kita bisa bisa apa jadikan ini sebagai feedback ya buat kita semua bahwa Hmm. yang sebenarnya kita butuhkan lah ini bukan lagi kewajiban sih sebenarnya tapi ini sudah kita butuhkan sudah harus kita terapkan karena Hmm. sejatinya kita menerapkan safety ini tidak hanya di tempat kerja loh tapi juga di rumah pun kita menggunakan harus menerapkan hal yang sama gitu. Hmm. Jadi Betul. harus tahu juga nih orang-orang rumah kita nih. Dalam arti ini kalau ngomongin di tempat kerja pasti ada safety induction ya, induksi keselamatan. Wah, ini di rumah pun gimana? Ada nggak? Nah, itu yang mungkin perlu kita kita pertimbangkan nih kayaknya ini karena di rumah ini pun ini Hmm. juga, aduh, risk assessment gimana? Risk assessment. Wah, ini penilaian risiko di tempat kerja. Nggak hanya di tempat kerja, Nah, di rumah pun sama loh. iya Sebenarnya iya iya sama. iya Nah, ini iya iya. artinya again safety is not about which one is prioritized, but safety is our needs ya. Our Ya needs. menjadi our Yes. needs. Ini adalah kebutuhan kita loh Pak, Bu. Ayo kita kita terapkan yuk di tempat kerja. Tidak hanya di tempat kerja, tapi juga buat keluarga kita loh. Gitu. Hmm. Benar, Ya, benar. iya, Ah, gitu. oke, Mas Dedi, Oke, ditahan dulu. Kita siap, foto bersama. siap. John Sewu di stop sharing dulu. Balik lagi, Mas Dedi. Oke. Mm-mm. Tadi, bagaimana menyadarkan diri? Oh, kira nggak usah diri deh. Yang agak luas ya diri dan pemangku perusahaan nih, jabatan ya manajerial nih, Ya. bahwa safety ini bukan kewajiban, bukan hanya kewajiban Pak, Bu gitu ya. Mm-mm. Tapi it's our needs gitu. Our Mm-mm. needs Mm-mm. gitu. Monggo Mas Mm-mm. Dedi, kisi-kisinya dikit. Oke, ini dari perspektif saya ya, dari apa yang pernah kita jalankan bersama bahwa di dalam operasional bisnis ini kan melekat juga dengan elemen biaya. Ini salah satu tantangannya bahwa safety ini kan juga butuh biaya. Nah, ini yang kalau kita lihat di LinkedIn itu juga, wah ini kan harusnya bisa dikompromikan. Sebenarnya, again, ini kalau kita mau mengingatkan kepada pimpinan bahwa ya sebenarnya safety itu adalah tidak hanya sekedar basic requirement, tidak hanya sekedar regulasi ya, pemenuhan di regulasi, tapi coba kita bayangkan, kita menginvestasikan aset itu pasti akan berharap asetnya akan menjadi aset yang punya nilai dan dari nilai itu kan terus berkembang berkembang. Sama halnya dengan safety. Ketika kita sudah menginvestasikan satu satu project, maka di situ harus sudah menempel item safety-nya. Karena untuk apa? Untuk menjamin sustainability dari project yang sedang diinvestasikan agar tidak ada operational disruption. Kebayang, jadi misalnya 1 miliar misalnya diinvestasikan untuk satu operasional dan di situ ada hal-hal yang harus dipenuhi sekitar 10% dari situ, itu kita seolah-olah sedang investasi untuk semua aset yang sudah diinvestasikan senilai 1 M itu. Menjamin tidak ada operational disruption yang akan membuat 1 M itu menjadi loss. Karena ini adalah insurance. Insurance-nya adalah dari sisi safety-nya. Jadi ini akan terus berkembang, terus naik berkembang. Seperti itu. Karena apa? Again, without safety, believe that one day this project may be face ya ini harus berhadapan dengan apa? Uh, operational disruption. Pada saat operational disruption itu terjadi, maka berapa nilainya yang nanti akan harus kita cover? Itu yang mungkin kita nggak bisa jawab seperti itu. Dan itu yang kita sampaikan kepada pimpinan dan pimpinan ya mungkin butuh waktu, Mas Tama. Tidak semua akan mengiyakan 100% ya di awal join uh,
orang di bagian safety. Tidak serta-merta pada saat dia join, apa yang diminta akan dituruti, akan dipenuhi. Enggak, kita pun juga pasti melihat sebenarnya kebutuhannya dari sisi mana dulu nih. Kita akan assess juga. Oke, sebagai orang safety kita bisa memberikan mana yang akan kita terapkan di awal-awal fase awal ya project berjalan. Karena tidak semuanya itu harus satu waktu di depan. Karena kalau satu waktu di depan, projectnya belum mulai, harus menggunakan ada hidran dan lain sebagainya. Tapi projectnya aja masih belum bangun apa-apa. Apa yang kita mau penuhi dari situ kan gitu. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Ini bertahap sejauh pimpinan punya komitmen. Ini akan ada kebutuhan terkait dengan pemenuhan dari sisi safety. Tapi bagaimana kalau komitmennya belum ada? Nah, tenang teman-teman semua, ini adalah tantangannya teman-teman di bagian safety ya. Di bagian safety adalah orang yang selalu akan mengingatkan kepada pimpinan bahwa in case kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, uh, ini yang sebenarnya kita sedang jaga seperti itu. Jadi itu yang apa kita optimalkan. Kita akan sampaikan selalu kepada pimpinan. Jadi jangan pernah berhenti untuk tetap menyampaikan kebaikan karena safety itu hal yang baik ya tentunya. Seperti itu. Kurang lebih itu Mas Tama, semoga menjawab. Ya, jadi kalau manajemen itu biasanya melihat proven dulu, buktiin dulu Betul, deh, gitu, betul, buktiin dulu. betul, Tapi betul. setidaknya ya Mas Didi, pada Mm-mm, saat manajemen atau direksi sudah membuat organisasi safety, apapun namanya ya, EHS, mm-mm, SHE, betul. atau QHSSE, berarti Ya, sudah mulai muncul benih-benih needs-nya itu, needs akan betul, safety. betul, Dan dari betul, situlah peran teman-teman yang ada departemen itu nunjukin betul, bahwa yes, ini loh safety itu is our needs gitu ya. betul, Betul. betul. Yes, yes, mantap. Oke, Mas, tadi Mm-mm, nyinggung yang tadi tuh Mas di kolom chat tuh Mas. mm-mm. QHSSE itu masuk ke QA nggak sih Pak? Departemen mana yang menurut Mas Dedi itu proper, Mm-mm, ideal, berdiri mm-mm, sendiri, atau mm-mm. memang nanti ada di direksi mana, direktorat mana, atau bagaimana? Lah, monggo monggo Mas Dedi, Oke, gimana? oke. Ini kalau boleh boleh saya sampaikan bahwa me- menurut perspektif ya berdasarkan regulasi harusnya memang eh, HSE itu atau Occupation Health atau K3, Departemen K3 atau bagian K3 itu memang akan reporting langsung kepada pimpinan. Pimpinan di sini pimpinan tertinggi. Maka harusnya nanti seperti apa? Nah, kalau misalnya ada organisasi di situ yang paling tingginya adalah misalnya manajer pabrik, maka dia harus reporting langsung ke sana. Karena tidak mungkin dia reporting di bawah itu, karena khawatirnya apa? Kenapa sih harus seperti itu? Karena apabila ada hal-hal yang sifatnya urgent atau yang ini memang beresiko tinggi harus segera diselesaikan, maka pengambil kebijakan di sini adalah yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi di situ. Jadi ini yang bisa menjadi satu jembatan komunikasi untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya lebih strategik dalam penerapan K3. Lebih tepatnya ada di bagian mana setiap organisasi mungkin kebutuhannya akan berbeda-beda. Level kompleksitasnya juga akan berbeda-beda. Ada yang di bawah Presdir langsung, ada yang di bawah direktorat operasional, karena memang operasional secara keseluruhan ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya dari bagian HSE. Ada yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya QA/QC. Makanya di situ ada QHSE. Di beberapa industri ada yang menjadi QHSE dan ada yang QHSSE. Jadi di bawah QHSSE head di situ ada yang ada QA, tim QA sendiri, QA
sendiri, QC-nya juga sendiri, ada tim OHS-nya sendiri, ada tim security-nya sendiri, tim environment-nya sendiri. Nah, itu kembali lagi, itu bergantung kepada kompleksitas dari masing-masing organisasi perusahaan dan tidak bisa dibilang oh semuanya harus merefer ke uh, yang ideal. Idealnya ya kembali lagi, idealnya adalah ke masing-masing organisasi, kebutuhan di organisasi tersebut. Seperti itu. Semoga menjawab Pak Riki Haryanja. Luar biasa. Ya memang Mm-mm. benar harus dilihat dari kompleksitas Betul. bisnisnya atau birokrasi dari perusahaan Birokrasi. tersebut. Betul. Dan juga memang ya sekali lagi, apakah perusahaan ini memang perusahaan yang benar-benar yang memang erat, sangat erat kaitannya dengan safety. Itu kalau misalkan Betul. manufaktur di amoniak udah pasti. Kan itu ya Mas ya. Pasti. Gitu, Betul. tapi kalau cuman Betul. sekedar trading gitu ya, distributor, oke, berarti nggak terlalu kompleks dalam safety-nya, tapi setidaknya ada Betul. organisasi di dalamnya yang mengurus mengenai itu. Yang Begitu ya Mas mengurus ya. mengenai. Empat Betul. itu biasanya biasanya double job tuh biasanya ya Mas ya. Kalau kecil banget, oh ya kamu manajer warehouse, kamu jobnya juga ada mengenai Ya, leader safety-nya. Biasanya begitu ya Mas ya. Itu juga betul. boleh kan ya Mas ya? Itu boleh, boleh. Jadi gini, sebenarnya siapa sih real safety officer-nya? Nah, siapa sih the real safety man-nya? Nah, kembali lagi, ketika organisasi perusahaan itu sudah menetapkan bahwa kita punya komitmen terkait dengan penerapan K3-nya di tempat kerja, maka tanggung jawab terkait dengan penerapan ini adalah menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Siapa real safety officer-nya? Ini bukan soal masalah ada orang HSE dan tidak ada orang HSE, tetapi di sini adalah tanggung jawabnya adalah ke kita sendiri masing-masing. Even itu operator ya safety operation safety officer-nya ya memang dia sendiri. Dialah sebenarnya the real safety officer-nya. Jadi sama halnya kita pada saat menganalogikan pada saat kita mengendarai kendaraan, siapa sih sebenarnya polisinya? Pak polisi yang di dekat lampu merah ataukah saya? Jadi saya menggunakan helm ini, apakah menunggu safety officer-nya ada dulu, baru kemudian saya pakai helm, ataukah ya saya dengan atau tanpa tanpa Pak polisi di lampu merah, saya tetap akan pakai seperti itu. Jadi tanggung jawabnya, kebutuhannya ada di masing-masing. Oleh karena itu, memang di beberapa organisasi safety itu mungkin hanya satu dua orang di beberapa organisasi. Tetapi fungsi implementasinya itu semuanya dari top sampai uh, top sampai bawah, dari top manajemen sampai bottom manajemen, semuanya punya tugas tanggung jawab yang sama terkait dengan penerapan safety di tempat kerja. Jadi bagaimana? Mau menentukannya mau bagaimana nih? Struktur organisasinya. Nah, itu kembali lagi. Termasuk juga di warehouse misalnya. Memang sudah ada orang safety-nya, tapi ada di corporate, di head office. Bagaimana dengan yang ada di warehouse operation yang ada di cabang? Ya, tetap. Ketika yang dinamakan accountability-nya itu sudah nempel di masing-masing fungsi, maka sebenarnya safety officer-nya, safety manager-nya, ya warehouse man-nya, warehouse manager-nya di situ adalah juga merangkap sebagai punya tugas dan tanggung jawab memastikan bahwa di area warehouse-nya dia, ya memang harus terimplementasi sistem manajemennya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Tama. Semoga menjawab. Mantap. Ini nih. Ada yang nanya di kolom chat ini. Mbak Ya, Dian. Mbak Dian, open mic dong Mbak Dian. Malam, Pak. Halo, malam. halo Mbak Dian. Sehat Mbak Dian? Alhamdulillah sehat. Pak Tama gimana? Wes, Alhamdulillah. Kangen nih sama suaranya nih, Mbak Dian. Ah, Mbak Dian, monggo Mbak Dian. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi pertanyaannya Ya. seperti apa Mbak Dian, monggo. iya, makasih Pak. Eh, ya seperti yang di chat ya. Mm-mm. Kalau misalkan di tempat kerjanya belum ada
QHSE-nya tadi ya. Mm-mm. Kemudian tadi disampaikan bahwa oh ternyata manajernya atau kepala gudangnya gitu ya Mm-mm. yang bertanggung jawab untuk apa namanya mengidentifikasi dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan safety-nya. Nah, seperti apa nih Mm-mm. Pak langkah awalnya untuk misalkan belum ada nih kepala kepala Mm-mm. gudangnya atau kepala warehouse-nya belum belum sadar gitu ya, belum Mm-mm. diurus gitu terkait Oke, safety-nya. baik. Gitu. Baik, oke. Langkah awalnya ya, Bu Dian ya. Yang pertama, penerapan safety di tempat kerja ini belum ada. Oke, ini kan momentumnya bagus ya. Sekarang ini masih di dalam bulan ketiga. Nah, memang kalau memang bisa diadakan event sharing session, nah nanti bisa nih kemudian diadakan semacam diusulkan kepada pimpinan bahwa ini momennya bulan ketiga, apakah tidak sebaiknya kita adakan event-event bulan ketiga nih di tempat kerja kita. Nanti bisa dari situ kita bisa mengadakan semacam seminar K3. Nah, sambil kemudian kita menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini misalnya tadi ya kalau kalau kurang lebih kalau saya nggak salah ingat Budian bekerja di rumah sakit, misalnya di fasilitas kesehatan, bahwa di fasilitas kesehatan ini juga sudah ada K3RS-nya loh, K3 di rumah sakit. Nah, K3 di rumah sakit kan kita menghandle orang-orang sakit, dan jangan sampai nanti kita juga terpapar karena pekerjaan kita, justru kita yang terpapar penyakit dari tempat kerja kita, dan ini yang harus dilakukan mitigasi. Maka seperti apa? Nah, ini yang pertama kita kalau memang itu sudah ada arahan atau wacana ini kalau sudah ada seminar. Nah, semoga juga ini sudah memberikan awareness-nya dulu, kepeduliannya dulu dari top management sampai middle management, hingga akhirnya kita membuat yang namanya organisasinya dulu. Nah, setelah kita buat organisasinya, baru nanti kita berikan pembekalan, training-training berkaitan dengan bagaimana. Nah, ini menjawab yang kedua, bagaimana melakukan identifikasi resiko yang efektif dan lengkap di masing-masing divisi, masing-masing bagian. Karena masing-masing bagian mungkin resikonya pasti akan berbeda-beda. Contoh, misalnya di bagian operasional untuk lab akan berbeda resikonya pada saat di bagian mungkin bagian umum, bagian yang mengurusi limbah, resikonya akan berbeda ya. Kemudian bagaimana dengan yang bagian umum yang lain, misalnya maintenance fasilitas. Ada pekerjaan di ketinggian, ada pekerjaan instalasi pipa, ada pekerjaan instalasi pipa gas. Gas di sini ada yang gas mudah terbakar, ada yang gas mudah meledak. Resikonya pasti akan berbeda. Seperti itu. Ada lagi kemudian, oh Pak, ini pekerjaannya hanya angkat-angkut Pak. Nah, ingat pekerjaan yang mungkin ya angkat-angkut kan nggak langsung berdampak ya Pak. Ya oke, pada saat lifting, ngangkat dan lain sebagainya, mungkin saat itu nggak berdampak. Tapi ingat, nanti beberapa tahun kemudian, apakah si Bapak ini masih bisa mengangkat dengan beban yang sama? Ya, karena secara ergonomi ini juga akan berpotensi menjadi penyakit akibat kerja di kemudian hari, yang mungkin tulangnya bengkok dan lain sebagainya. Itu beberapa isu-isu yang kita bisa raise up. Ya, jangan sampai nanti pada saat di puncak operasional yang sedang peak season tersebut terjadi insiden yang tidak diperlukan. Seperti itu. Jadi uh, ini wacana dan pengantar untuk di sisi awal. Nah, memang akan ada semacam metode khusus untuk melakukan identifikasi. Namun saran saya diadakan dulu saja semacam awareness diusulkan kepada HRD, diusulkan kepada perwakilan manajemen yang mengurus manajemen sistem kalau memang ada, kalau belum ya bisa melewati ke HRD bahwa
ya kita bekerja di fasilitas yang cukup berisiko, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diperlukan karena kita tidak menerapkan K3 di tempat kerja kita dengan baik, dan itu akan menjadi presiden yang buruk ya, bahwa tadi yang sudah saya sampaikan di awal di sini ada losses ya yang nampaknya sih kalau di atas permukaan ya mungkin kecil, tapi di bawah permukaan itu di bawah permukaan air itu yang sebenarnya yang lebih besar. Unrecovery cost-nya, nah itu mungkin pimpinan kita dalam mengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab Budian. Iya, makasih Pak. Kebetulan kalau kondisinya di lokasinya di rumah sakit memang berkiblat ke K3RS ya Pak. K3RS, betul. Iya. Cuman maksud saya untuk yang di bagian head office-nya, kebetulan kan kita punya head office dan punya kantor tersendiri lah gitu ya. Iya. Tidak bergabung dengan rumah sakit gitu Pak. Nah, seperti tadi disampaikan adakan pelatihan gitu ya. Nah, mungkin ya berarti harus ada yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pada akhirnya nanti. Ya. Betul. Ya, karena kalau jatuhnya dari pelatihan itu aja, kemudian biasanya kan ada pedomannya ya Pak, apalagi yang untuk ISO 45001. Nah, dari situ kalau nggak ada, maksudnya yang menilainya siapa? Kalau misalkan setiap kepala bagian itu udah melisting nih, yang menilai listingan itu bener apa enggaknya gitu Pak. Oke. Nah, artinya nanti itu butuh yang namanya audit juga itu Bu Dian. Pada saat setelah nanti ditunjuk ya nanti sama halnya dengan pada saat kita melakukan akreditasi nih Bu Dian. Pasti ada yang ditunjuk sebagai perwakilan manajemen, dan dari situ akan ada yang namanya cross audit. Nah, tapi sebelum kita melakukan cross audit kan kita bekali dulu skill baik itu dengan skill terkait dengan melakukan identifikasi resiko, kemudian melakukan verifikasi data yang sebenarnya sudah disampaikan, kemudian melakukan audit. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita melakukan verifikasi audit atau melakukan internal audit, kita nggak tahu nih nanti seperti apa nih yang akan kita audit. Apakah nanti ini sudah benar tata cara pelaksanaan identifikasinya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ini yang nanti tim auditor inilah yang sebenarnya nanti harusnya akan menilai ya. Tentu pada saat audit ini tidak semuanya dinilai secara keseluruhan from A to Z, tapi juga melakukan random biasanya seperti itu karena keterbatasan waktu. Kurang lebih itu Bu Dian. Ya memang pasti akan ada ini ya Bu yang ditunjuk, ya dari yang ditunjuk akan melakukan arrangement terkait dengan audit, terkait dengan pelatihan, pembekalan yang dibutuhkan, kurang lebih seperti itu. Dan siklus sistem manajemennya nanti akan running nih dari situ. Kurang lebih itu Bu Dian. Oke. Makasih Pak. Sama-sama Bu Dian, semoga menjawab. Kayaknya Mbak Dian udah mau ini penerapan sertifikasi ISO 45001 kayaknya. 45001 nih. Iya. Banyak soalnya itu listingnya. Iya. Listingnya wah banyak. Ini banyak ini Mbak Dian nih. Udah sekalian itu aja Mbak Dian, IMS kalian, Integrated Management System, jadi langsung 3 ISO tuh kena semua. Mantap. 9001, 45001 sama apa tuh? Sama 14.001. 14.001. Yang lingkungan. Oh, lingkungan ya. Iya, lingkungan. Gitu. Nanti lebih lengkapnya lagi masuk ke manajemen resiko, sertifikasi sekalian, ISO-nya. Aduh. Pelan-pelan dulu Pak. Ya, ambil napas Budian. Resiko itu 31.000 ya Pak ya? Atau betul. 31.000 ya? Betul, 31.000 ya. 31.000. Lagi nyiapin yang 15189 dulu Pak. Apa itu Mbak? Sorry. Kenapa? Apa itu Mbak? 15189 itu akreditasi laboratorium klinik Pak. Oh, laboratorium. Lab kliniknya. Ya. Lab klinik. Laboratorium untuk klinik ya, gitu ya.
laboratorium, iya. laboratoriumnya ya, laboratoriumnya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. luar biasa emang. Iya. Siap. Jadi kalau misalnya nanti ditunjuk nih kemudian ya dari si apa lima yang tadi ya, akreditasi untuk yang lab kliniknya, sertifikasi lab kliniknya selesai, ini bisa nanti itu diintegratedkan ya, supaya nanti apa, sekali audit, nah ini bisa beberapa sertifikasi comply seperti itu. Jadi nggak auditnya bolak-balik, mungkin nanti disusun misalnya dalam bulan Maret 2024, ini sudah disertifikasi nih lab kliniknya. Nah, nanti 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian disertifikasi lagi, tambah seperti yang tadi Mas Tama sampaikan, either 9.000-nya atau 14.000-nya atau di 45.000-nya. Gitu. Jadi ini ya langsung langsung diintegrasikan. Karena sebenarnya dokumennya kan nanti itu bisa diintegrasikan. Jadi tidak Iya, perlu membuat dokumen mirip-mirip yang ya Pak, baru. ya Mas ya. Betul, betul, Mm-mm. betul. Betul, itu mirip-mirip. Supaya nanti bisa diintegrasikan pekerjaannya Budian terkait dengan penyusunan manajemen sistemnya sudah tidak double-double gitu. One time shoot ya istilahnya gitu ya Mas Tama ya. Betul, Iya. langsung sekali tembak, langsung 3 headshot kan gitu. Ya Kena semua. kena semua tapi Momentnya ya sekalian ya, Pak. mumetnya Momennya, sekalian, betul. momennya sekalian, sekalian. betul Mbak. Iya, Mumetnya benar-benar. sekalian. Momennya Ya, sekalian. tapi Betul. berkepanjangan nanti kan gitu. Mumetnya juga Yes, berkepanjangan, mumetnya betul, sekalian berkepanjangan. Tapi oke, benar. itu sebuah challenging ya, Budian, dan sebuah kesempatan yang juga apa tidak tidak ini ya, tidak semuanya bisa langsung seperti itu. Jadi kalau misalnya top manajemen gayung bersambut ya satu kebetulan, dan itu sebuah kepercayaan seperti itu bahwa pimpinan di sini punya komitmen yang cukup tinggi ya. Itu. Oke, Betul. Mantap. ya, Gitu. Oke, ada teman-teman yang menarik. mungkin ya menarik, benar, benar, sangat Mm, menarik. Jadi sesuatu mm, yang sebenarnya kami sebelumnya sudah pernah sedikit ada podcast juga Mas Dedi mm, mm, mengenai safety juga, tapi lebih ke arah safety si anak bawang. mm, mm, Karena mm, nggak sedikit perusahaan yang menganggap safety itu ya anak bawang gitu. mm, 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 Hanya mm, mm, dimunculkan pada saat kebutuhan tertentu gitu loh. mm, Bukan kebutuhan ya, betul, kewajiban tertentu. betul, betul. Oh ya ini wajib nih, yaudah. Nah, sekedar ada secara dokumen, tetapi secara konsistensi atau progresnya nggak dijalankan, ya pokoknya ada dulu deh, gitu. Iya, Nah, jadi iya. makanya dianggap atau itu kami bilang, oke, yuk kita adain aja lah podcast si anak apa safety Mm. si anak bawang. Dan tidak sedikit ya Mas menganggap seperti itu Betul, Mas. Benar betul, nggak? betul, betul. Karena Dan ya itu tadi pertama tadi adalah awareness-nya gitu ya. Itu yang pertama betul, itu ya, betul. safety awareness-nya. Oke, Jadi tambahan awareness-nya Mas. ini yang Hmm, awareness-nya ini yang apa mungkin harus dibangun ya, seperti ya, itu. Harus betul. dibangun. Jadi tidak tidak bottom to top, tapi harusnya dari top to bottom. Ya, betul. Betul, betul. Mm, Betul, betul. Ya karena ya kalau dari top to bottom itu benar-benar memaksa gitu kan ya. ya, Memaksa betul, bahwa semuanya memang sama Mas. 5R pun juga harus top to bottom, ya kan? betul, betul Kalau sama. dari bottom to top, ngelihat topnya merasa bahwa dengan begini aja dengan pabrik kotor gini aja profit kok. Iya, Terus piye, Mas? iya, iya. Ya Wes, kan, Mas? dan mumet ya. Ya kan? Oh, nggak perlu. Itu pabrikasi memang kotor, banyak oli. Gitu aja menghasilkan revenue sekian miliar kok. Iya, Oke, oke. oke. Ya, Ya, itu jadi akhirnya tumpul ya Mas ya. Tumpul ya, kita betul, mau tajam dari sisi middle management itu mau tajam ke bawah, tapi nggak bisa karena betul. dari topnya udah tumpul gitu loh. Udah Ya, menganggap itu sesuatu yang kurang bergengsi gitu kan ya. betul, betul. Nah, Gitu ini sih. yang menjadi challenging adalah bagaimana
membangkitkan awareness-nya. Karena memang kalau di dalam ini perspektifnya safety dulu ya, beda dengan environment. Kalau environment cerita berbeda nih, Oh gitu. iya 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 iya. Cerita berbeda ya. Jadi kalau kita ngomongin safety, ya memang ada konsekuensinya. Nah, ketika nanti kita bicara konsekuensi, ya ini again overall nanti di dalam operasional bisnis betul memang nanti akan menghasilkan ya with or without safety ya so far kan revenue kita tetap terjaga nih, nggak ada pengaruhnya. But ya ini please take note ya, ketika nanti ada operational disruption, nah ini akan apa ya, bisa dibilang ini akan hampir sama nih, langsung drop nih. Ini bisa jadi drop karena begitu operational disruption, apa yang kita bisa siapkan, berapa lossesnya, itu yang mesti harus kita berikan gambarannya sebenarnya pada pimpinan kita, bahwa contoh tadi yang menggunakan pendekatan yang fenomena gunung es, bahwa yang hanya tercover itu yang kelihatan biayanya ya di atas. Apakah kita sudah mengidentifikasi yang di bawah permukaan air itu tadi? Well, kalau itu sudah teridentifikasi ya silakan. Kita dari sisi perspektif sebagai safety practitioner, ya kita hanya menyampaikan ini loh yang nanti akan dibayar jauh lebih besar daripada apa yang diinvestasikan. Karena safety adalah investasi, seperti itu. Jadi mesti harus dibuat grafik investasinya, Mas Tama. Grafik investasi versus investasi di operasional versus dengan investasi di sisi safety-nya. Gitu. Dan berapa lossesnya? Saran saya seperti itu. Potensial loss-nya jika ada Potensial loss-nya. kejadian-kejadian itu ya. Betul, betul. Betul. Oke. Teman-teman mungkin Semoga ingat ya. cukup clear nih kayaknya nih. Clear. Dan salah satu kejadian yang sekarang sudah menjadi awareness-nya kita secara nggak langsung ya. Safety belt. Ya. Dulu itu orang itu naik mobil itu nggak ngelihat safety belt. Ya. Nggak ngelihat. Pokoknya naik waktu zaman almarhum ayah saya masih masih muda-mudanya, ya udah safety belt nggak ada zaman dulu. Mulai dikencarkan safety belt harus dipasang, ada yang ketahuan denda ini akhirnya secara nggak langsung pertama ya tadi, wah ada polisi nih, pakailah safety belt. Lama-lama jadi kebiasaan. Kok nggak enak ya? Ada apa nih? Oh iya safety belt gitu. Jadi kebiasaan masker. Contoh yang kedua, pandemi kita dipaksa, benar-benar dipaksa, nggak nyaman menggunakan masker. Secara nggak langsung, nggak nyaman. Tapi mau nggak mau, aturan. Gitu. Pakai. Giliran udah dibebaskan masker, masih ada yang pakai masker. Kenapa? Kayaknya nyamanan pakai masker. Di KRL, di busway, masker semua. Orang-orang masih mayoritas pakai masker karena merasa lebih nyaman gitu, lebih sehat gitu. Jadi dapat tuh awareness-nya gitu. Dapat, ada yang kena, ada yang merasa kayak lebih safe deh. Gitu kan. Polusi terhalang dan sebagainya gitu-gitu. Ya itu salah dari dua contoh yang secara nggak langsung kita dari top to bottom dipaksa untuk lawan itu. Gitu ya. APD, siapa sih yang bilang APD itu nyaman? Nggak nyaman. Serius, pakai helm, pakai Google, pakai mask, pakai sarung tangan, pakai apapun itu. Siapa bilang safety itu pakai pakaian itu nyaman? Nggak nyaman. Tetapi saat awareness, saat hati bilang bahwa ini butuh, itu akan beda lagi. Kenyamanan jadi nomor sekian. Oke, gue butuh pakai helm supaya nggak tertimpa, pakai safety shoes supaya nggak terkena benda-benda yang safe kakinya, pakai pakai apapun itulah ya, Google lah pada saat ngelas apapun itu. Nah, itu needs gitu ya. Itu ya, Mas ya. Betul. Itu yang tadi di awal pembukaan yang kita sampaikan ya, pertama ya, bahwa safety itu sebenarnya kebutuhan loh, bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tapi itu pada dasarnya adalah, dan di Undang-Undang Dasar 1945 pun secara nggak langsung menyebutkan memang
ya kan? Memang ada di sana ya. Jadi menjamin kesejahteraan, keselamatan ya, kesejahteraan sosial termasuk juga keselamatan di situ sebenarnya, yaitu hak dari bangsa, kurang lebih seperti itu. Jadi ya ini sebenarnya kalau kita kembali lagi ke kita, ya ini sebenarnya bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Kebutuhan karena ingat yang di rumah juga menanti kita, ya yang di rumah menanti kita ya apa dan banyak banyak tuh sekarang beberapa slogan-slogan yang apa ya menurut saya sih kreatif ya statement-statementnya yang apa mama tidak mau menjadi janda gitu kan karena papa jadi nggak selamat nah kayak gitu jadi itu sebenarnya juga jadi hal Iya, yang iya, menurut iya. saya ya ya memang seperti itu dan di kami juga menerapkan safety campaign tidak hanya berhenti di kantor tapi bagaimana family engagement. Nah, itu yang Betul, itu yang betul. itu yang ini ya. Karena Iya, iya, benar-benar. perlu tuh kita engage tuh family-nya. Kita kita ajak keluarganya, kita engage. Jadi Mm-mm, mm-mm. ini bisa menjadi lebih membudaya lagi. Betul. Makhluk lah sama anaknya kalau bapaknya bandel bandel di tempat kerja kan gitu. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya sudah diharapkan bapaknya itu profilnya adalah pakai helmet, pakai baju APD, sepatu safety lengkap, tapi ternyata begitu di lapangan, nah lo kok nggak sesuai sama harapan anaknya nih kan gitu. Wah malu pak itu, malunya telak kalau itu udah kayak gitu. Jadi Iya, iya, itu benar, benar, itu benar, itu benar. itu yang perlu di engage ya, Betul, perlu perlu betul, betul. family engagement. Iya. Gitu. Jadi lebih ya engage-nya ke family-nya ya. Karena kalau dulu Betul. kan seorang apa namanya biasanya kalau mengenai safety itu pasti ditunjukkan video-video yang serem-serem gitu kan. Hmm, hmm. Wah, sekarang Yang itu kepotong lah, yang ketimpa lah, potong jatuh betul, lah, ini itu betul, gitu ya Pak ya. betul, 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 betul. Betul. Kalau Tapi kadang-kadang juga nggak mempan. Akhirnya, oke, mempannya di mana? Oh, oke, family engagement. family engagement. Jadi ya makhluk lah kan Itu gitu sama anaknya. Masa anaknya benar. berharap bapaknya begini lah kok aktualnya begini. Iya, Aktualnya gitu. begini ya. Jadi itu. Jadi Benar, benar. bagaimana? Ya mungkin ini bisa menjadi insight buat teman-teman di tempat kerja ya bahwa dalam implementasi safety itu juga butuh loh engagement seperti itu ya tidak hanya di lingkungan kerja tapi juga di lingkungan keluarga karena sekali lagi ya keluarga pun ya berharap mereka orang tuanya pulang dan perginya sehat dan selamat nggak ada orang yang Yes. berharap berharap ada yang berkurang ya nggak ada karena mereka ya kalau pas waktu weekend begini kan pengennya juga ya kumpul lah sama keluarganya gitu Betul, betul, gitu betul. Yes, ya. betul. Family engagement. Yes. Mm-mm. Salah Ini satu cara membangunkan iya awareness. iya ini bisa bisa menjadi menjadi insight ya Mas Tama ya Betul, betul, gitu. betul, betul. Mm-mm. Luar biasa. Mm-mm. Oke, Gitu. teman-teman, Oke, udah ya. Kalau masih setengah puas, nanti kita lanjutkan di sesi yang lebih 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 private dalam, ya, lebih dalam. lebih ya sesi yang memang lebih kita bahas spesifik Mm-mm. untuk di safety di tema tertentu, ya tema tertentu lebih Oke, spesifik. Oke, kalau ada yang lain, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya, mm-mm. Mas Didi dan teman-teman semua kita cukupkan hari ini pas jam 21.30 di laptop saya, pas banget. Siap. Nah, kami dari ASCI Jatayu terima kasih pertama ke Mas Dedi udah 1 jam setengah Mm-mm. mendampingi kami mengisi di WIC waktu Indonesia Jatayu Iya, yang minggu betul. kemarin WIC-nya itu diambil alih oleh apa namanya sidang Debat, apa namanya debat 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 cawapres. cawapres. Ya, Ya, jadi WIC-nya digeser di minggu ini. Gitu, Mas siap. Edi, terima kasih dan teman-teman semua Ya, sudah hadir. Terima terima kasih, kasih. semoga bermanfaat hari ini. Amin, insya Kami Allah. cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Terima kasih Dedi. Pak Dedi, Ya, Bapak. sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.